tentang bisnis olahraga. Yang pertama itu apa yang menjadi motivasi kita mulai bisnis ini di industri olahraga? Oke, yang jadi motivasi teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya mungkin perkenalkan diri dulu ya. Sebenarnya saya bukan pemilik ini ya. Saya hanya penanggung jawab untuk di sini. Jadi kalau bilang memotivasi, sebenarnya yang punya dulu ini dia bukan cenderung ke olahraga seperti yang ada sekarang. Dulu dia ya ke sepeda, dia ke aksesoris sepeda dulu. Dia merintis dari aksesoris sepeda, terus ke jas hujan, baru masuk ke dunia olahraga yang ekstrim yaitu motor trail. Dia sempat jajal itu juga, terus ya beralih ke bisnis seperti ini. Jadi yang jadi motivasinya adalah bahwa pasti semua orang ingin hidup sehat seperti itu, dan hidup sehat itu pasti diawali dari berolahraga, selain dari menjaga pola makan dan memilih jenis makanan ya. Olahraga paling penting, makanya ya itu dia pasti bisnis seperti ini tidak akan mati ya seperti itu, karena bahkan sampai sekarang itu running ya, olahraga running menjadi viral di mana-mana, orang bikin kegiatan di mana-mana. Makanya ya itu dia menjadi motivasi beliau untuk mengadakan bisnis seperti ini ya, karena itu semua orang pasti pengen hidup sehat diawali dari olahraga, ya udah kita jual perlengkapan olahraga seperti itu. Yang kedua itu apa strategi pemasaran yang Bapak gunakan untuk menarik pelanggan? Oke, strategi yang digunakan untuk menarik pelanggan ini unik sekali teman-teman ya. Teman-teman tadi sempat lihat juga ya, kami bikin konten seperti itu. Mohon maaf menunggu ya, karena memang kita ada jadwal-jadwal khusus untuk bikin konten seperti itu ya. Jadi itu salah satu strategi kita. Sekarang kan dunianya adalah digital marketing. Semua orang apapun profesinya pasti sekarang itu bikin konten semua seperti itu, dan ini kita bukan hanya mulai dari sekarang, kita sudah awal beberapa tahun belakangan ini kita sudah gencar terus untuk promosi lewat platform media seperti WA, Instagram, apalagi sekarang TikTok ya, yang besar sekali sekarang ya. Kita sasar semua itu ya dengan bikin konten-konten yang menarik ya, bikin konten-konten yang lucu gitu kan. Sekarang kan orang hidupnya nggak terlalu serius, jadi kita kalau cuman sekedar hanya ya tampilkan produk, mungkin orang akan skip dulu ya. Makanya kita bumbu-bumbui lah ya seperti itu dengan video-video yang ya sebisa mungkin kita selalu analisa apa ini menarik atau tidak. Jadi itu strateginya adalah kita selalu bikin konten. Itu tantangannya apa saja kan dalam menjalankan toko ini? Ya, tantangan terbesarnya sekarang ini kan kalian lihat ya, kami ini sekarang lebih ke menyiapkan perlengkapan untuk running olahraga. Itu yang paling menjadi fondasi kita sekarang adalah sepatu running, olahraga running kita sasar ya. Yang menjadi tantangan sekarang event running di mana-mana itu menjadi salah satu nilai plus dan menjadi juga tantangan. Kenapa saya bilang nilai plus? Semakin banyak event-event running diadakan, maka akan semakin banyak juga pasti customer yang datang mencari perlengkapan. Tapi yang menjadi tantangan juga adalah pasti akan semakin banyak bisnis-bisnis seperti ini yang kemudian menjamur di mana-mana. Nah, itu menjadi tantangan besar buat kita. Ya makanya setiap hari bahkan setiap minggu itu kita evaluasi. Nah, brand apa nih yang laku? Ya, produk apa yang laku? Makanya itu yang itulah tantangannya, karena sudah semakin banyak event running, pasti makin banyak juga yang melakukan usaha yang sama. Ya udah, kita atur strategi lah yang khusus buat bisa tantangan itu bisa kita atasi. Oh ya, sebelumnya Kak, apa itu XID? XID ya, oke ya. Entahlah, mungkin kalian pernah follow akun XID atau bagaimana, atau entah kalian tahu dari mana. Kita ini sebelumnya dulu adalah ekspor ya, ekspor Indonesia. Terus ya, banyak customer juga. Semoga kalau kalian upload ini ada beberapa customer kita yang masih bingung kok berubah jadi XID ya, kenapa berubah ABCD segala macam ya. Lewat sini juga saya mau jawab bahwa sebenarnya itu XID